Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif semua dimanapun kalian berada. Kita bertemu kembali di channel yang tentunya membahas seputar hidup bisnis kreatif yang jarang sekali pesaingnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah produk dari plat strip dan juga besi beton dan juga kayu bekas palet teman-teman. Jadi ada 3 bahan ya yang kita bikin di video kali ini teman-teman. Oke, pertama-tama ini saya siapkan nih untuk besi betonnya dengan ukuran besi 6 banci atau 5,6 cm teman-teman. Lalu saya potong besi beton tersebut dengan panjangnya itu 100 cm sebanyak 2 buah dan saya potong lagi untuk sisanya ini panjangnya 10 cm sebanyak 6 buah nih seperti ini teman-teman. Untuk proses pemotongannya menggunakan mal seperti ini tuh jauh lebih mudah dan enak banget teman-teman, nggak usah diukur satu-satu ya karena udah ada malnya. Nah, setelah untuk besi betonnya udah siap, udah kita potong dengan panjang tadi 1 meter dan juga 10 senti, kita siapkan dulu untuk si plastripnya nih. Plastripnya bebas sih, teman-teman mau menggunakan yang 2 senti, yang 1,5 senti, ataupun yang 1 senti, teman-teman. Ini plastripnya saya lubangi dengan mata bor 6, tapi tidak tembus atau bahasa lainnya atau bahasa kerennya itu dioperseng, teman-teman. Jadi tembusnya hanya sedikit ya. Nah, seperti ini teman-teman, langsung kita potong aja untuk si plastripnya yang sudah kita lubangin sesuai dengan ukuran nih, sekitar 0,5 cm-an teman-teman. Kecil aja nggak apa-apa, karena ini nanti hanya untuk sebatas dudukan si kayunya teman-teman. Seperti ini untuk proses pemotongannya menggunakan cutting WD. Untuk cutting WD-nya itu harganya murah ya teman-teman, kalau di online itu sekitar 3.000 perakan teman-teman. Kalau di material itu di sekitar 5 sampai 7 ribuan atau di toko bangunan ya. Nah, untuk plat besinya, untuk besi betonnya, saya lipat seperti ini ya, bentuknya itu menjadi ukuran 10 dikali 40 cm, teman-teman. Lalu kita las pada bagian sambungan agar menyatu antara kotaknya ya, jadi menyatu atau menyambung semuanya. Dan untuk si besi 10-nya, besi panjang 10 cm-nya, kita laskan ke besi kotak atau besi persegi panjang dengan ukuran 40 kali 10 cm seperti ini. Dengan jarak antara besinya itu sekitar 14 sampai 15 cm, teman-teman. Atur-atur aja ini mah, yang penting sama ya antara atas dan bawah itu sama untuk ukurannya. Nanti teman-teman bakal ketahuan sendiri sekitar 15 sampai 17 cm ya. Untuk pengelasannya bagian depan dan bagian belakang ini wajib dilas, takutnya nanti di jalan patah ataupun copot dari si besinya, teman-teman. Keduanya sama ya, saya bikin dua seperti ini, teman-teman, kiri kanan RL. Jadi yang membedakannya itu di penyantolan si besinya ke dindingnya, teman-teman. Jadi nanti perbedaannya cuma di situ aja. Tapi kalau dari teknis, dari bentuknya itu sama aja. Cuman bedanya nanti di R dan L-nya, kanan atau kirinya, teman-teman. Seperti ini ya, untuk pengelasannya saya menggunakan mesin las dari Multipro 450 watt yang sudah menemani saya dari tahun 2012, teman-teman. Sampai sekarang alhamdulillah ini mesin sangat awet banget dan bandel banget. Walaupun udah beberapa kali ganti kipas, tapi ini alhamdulillah ya, kuat banget. Kenapa saya ganti kipas? Karena emang di tempat saya itu kan banyak debu, teman-teman. Debu dari sisa pengamplasan ataupun sisa potongan-potongan kayu. Makanya yang sering rusak itu, bukan sering sih, jarang juga ya. Karena mungkin hanya beberapa kali, di sekitar 3 sampai 4 kalian baru ganti kipas. Itu lebih irit sih kalau kata saya hanya ganti kipas aja, teman-teman. Karena memang kondisi di bengkel saya itu kan banyak debu, jadi si kipasnya itu kerja keras, teman-teman, makanya cepat rusak. Nah, ini untuk si besinya udah selesai ya, teman-teman. Tinggal kita lanjut ke proses pembuatan dudukannya atau ambalannya nih. Untuk si kayunya saya menggunakan kayu jati Jerman nih, beda teman-teman ya untuk seratnya. Untuk kayu jati Jerman seratnya seperti ini, dan untuk dihamplasnya itu cenderung lebih ringan, dan si kayunya itu cenderung lebih ringan juga untuk si bobotnya, teman-teman. Ini saya gunakan kayu jati Jerman, dan untuk yang biasa saya gunakan kayu jati Belanda itu hampir sama sih, cuman bedanya di bobotnya aja, teman-teman. Nah, ini untuk si besinya, sambil menunggu dingin ya, kita slab seperti ini dulu, kita bersihkan dari buri-buri agar aman ke tangan kita, baik ke tangan kita ataupun ke tangan konsumen, teman-teman. Setelah benar-benar dingin, kita lanjut nanti ke proses pengecatan nih. Untuk si bagian ininya wajib banget ya, wajib banget, pokoknya jangan sampai ada yang tajam-tajam, teman-teman. Harus benar-benar aman untuk konsumen, aman untuk kita juga. Nah, ini yang menariknya, teman-teman. Biasanya saya kalau ngecat kayu ataupun ngecat si besi, itu biasanya saya menggunakan kompresor.
atau menggunakan cat Duko ya. Nah, ini ada yang menarik teman-teman. Ini yang lebih murah, bukan lebih murah lagi ya. Ini malah memotong sampai 90% teman-teman. Untuk biayanya nih memangkasnya gede banget ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ngecat kayu ataupun ngecat besi, teman-teman bisa gunakan cat dari Orchid Enamel Paint seperti ini. Ini untuk si kualitasnya sangat bagus juga, water based dan waterproof teman-teman. Walaupun ini kena air, ini pasti aman banget ya. Kalaupun kotor, ini tinggal dicuci, hasilnya bakal bagus lagi seperti ini. Untuk pengaplikasiannya sangat gampang banget, teman-teman. Ini walaupun terkena tangan juga nggak akan susah nanti ngebersihinnya. Jadi cukup menggunakan busa seperti ini aja. Busanya busa cuci piring, teman-teman. Busa spons biasa ya. Untuk yang kayunya udah selesai, kita lanjut ke proses pengecatan untuk si besinya nih, teman-teman. Untuk proses pengecatan si besinya, sama aja sih seperti proses pengecatan pada si kayu. Nah, ini menarik banget ya. Jadi bisa untuk kayu, bisa untuk besi, dan untuk proses pengaplikasiannya ini sangat gampang banget, teman-teman. Seperti itu ya. Ini pokoknya gampang lah, gampang banget dan irit banget intinya. Yang penting dalam usaha itu teman-teman harus memikirkan bagaimana cara teririt seirit mungkin, tapi kualitas jangan mempengaruhi kualitas. Harus kualitasnya tetap bagus. Nah, ini saya percayakan untuk pengecatan besi, rak dinding, ataupun kayu rak dinding, saya percayakan ke Orchid aja teman-teman. Karena memang murah ya, cuman di bawah 50.000 kita bisa ngecat rak dinding itu bisa nyampe puluhan, bahkan bisa nyampe ratusan teman-teman. Karena hanya sedikit banget ya, terlihat sama teman-teman sendiri. Itu cukup di busa ini aja, diusap-usap ke si besinya, itu ya cuman sedikit banget lah teman-teman. Dibanding dengan kompresor itu kan banyak kebuang ya, kalau disemprot itu banyak kebuang. Kalau dikuas mungkin ada apa ya, ngacainya kayak gitu teman-teman. Tapi kalau menggunakan busa seperti ini, dan ini cepet banget keringnya untuk si cat Orchid ini bener-bener the best banget. Cepet banget keringnya intinya. Jadi kalau ada pesanan nih jam 3 sore, harus dikirim jam 4 sore, ini bisa selesai. Karena untuk pengeringannya, ini sangat cepat banget. Apalagi kalau menggunakan kipas, mungkin di sekitar 3 menit, cat ini pasti kering. Di besi, baik itu di besi, ataupun di kayu sekalipun, teman-teman. Nah, seperti ini ya, udah selesai semua. Untuk proses pengecatannya, udah semua selesai. Pokoknya itu sebenarnya tinggal kirim ke konsumen, tinggal packing. Nah, ini saya kasih tahu bagaimana cara pemasangan antara kayu dan besinya. Seperti ini teman-teman, saya menggunakan skrup dari FAB 4x3/8 teman-teman. Seperti ini untuk pemasangannya sangat gampang banget. Untuk pemasangannya ini jangan di teman-teman ya, pemasangannya nanti kasih ke konsumen aja, biar nanti di pengirimannya itu nggak rusak ataupun hancur teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk hasilnya nih. Ini sangat bagus banget ya. Ini terbukti best seller banget. Saya jual dengan harga 55.000 di online ya teman-teman. Alhamdulillah tiap hari itu selalu ada penjualan, dan sekarang alhamdulillah udah lebih dari 10.000 produk ini terjual di toko saya. Ini saya sebut rak dinding 4 susun, 3 susun teman-teman. Untuk yang 3 susun ada yang 4 susunnya, cuman lebarnya lebih kecil. Kalau ini saya gunakan lebarnya yang 45 cm. Untuk lebarnya teman-teman, dan untuk proses packingnya itu sangat gampang banget ya, karena ini memang portable teman-teman. Tadi kan sebelum kita pasang kayu ke besinya ini mungkin hanya jadi 1 kilo, kecil teman-teman, jadinya kecil banget ya. Kalau dibikin kayak gini, resikonya yang pertama itu bakal patah di besinya, kalau enggak di kayunya. Yang kedua resikonya bakal hancur teman-teman, kegesek-gesek. Nah, kalau menggunakan packing yang dibongkar, ini nanti paling untuk proses pemasangannya nanti ada di konsumen. Nanti konsumen itu tinggal masang si skrup ke kayunya atau besi ke kayunya seperti yang tadi saya coba teman-teman. Dan ini hasilnya seperti ini. Dan ini ada yang menarik nih teman-teman. Ini yang lebih menariknya itu di pengecatannya nih. Untuk pengecatan besi dan pengecatan kayu, ini saya nggak menggunakan kompresor. Karena untuk kompresor biasanya itu pakai cat Duko, dan cat Duko itu biasanya susah untuk di busa teman-teman. Kadang busanya yang jadi hancur ya, nggak bagus hasilnya. Tapi kalau menggunakan Orchid Enamel Paint seperti ini teman-teman mengirit sampai 90% cat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di catnya menggunakan kompresor, itu bakal habis terbuang oleh angin biasanya, bakal banyak banget terbuang. Tapi kalau menggunakan Orchid Enamel seperti ini, teman-teman cukup menggunakan busa aja. Ini yang bagian atasnya sangat bagus banget teman-teman. Untuk dopnya itu dop tapi glossy teman-teman. Jadi bagus ya untuk ininya.
bagus dan ini water based teman-teman, aman untuk di tangan juga walaupun saya nggak pakai sarung tangan nih seperti ini. Ini sangat gampang banget ngelupasnya teman-teman, bukan ngelupas ya, gampang banget untuk dicucinya teman-teman. Tapi kalau ke besi, ini kuat banget. Kalau ke kayu, ini kuat banget. Ini walaupun kena air, ini tinggal dilap aja, teman-teman. Hasilnya juga halus ya, seperti ini. Cukup menggunakan Orchid Enamel Paint seperti ini, teman-teman bisa nih untuk membuat produk seperti ini. Dengan modalnya untuk si rak seperti ini, teman-teman hanya perlu siapkan kayu jati Belanda dengan panjangnya itu 115 cm, lebarnya 10 cm, ketebalannya 1,5 sampai 2 cm, teman-teman. Bagi 3 aja. Untuk si kayunya itu bagi 3 aja dapat di sekitar berarti 35 ya, tapi ini saya lebih di 45. Jadi saya gunakan 2 yang ukuran 1 meteran, teman-teman. Jadi 3 itu bisa jadi 2 produk, teman-teman. Jadi untuk 3 itu harganya berarti 15.000. 15.000 bisa jadi 2 produk. Berarti untuk si kayunya itu 7.500. Untuk si besinya saya gunakan panjangnya itu 1 meter. Yang kiri 1 meter yang kanan. Jadi totalnya itu 2 meter. Per 1 meter besinya itu harganya 2.000, berarti Rp4.000 untuk besinya. Untuk si kayunya 7.500, berarti totalnya 11.500. 11.500 ditambah skrupnya 100 kali 6, 600. Ditambah platnya mungkin paling mahal teman-teman, ini paling mahal banget ya sama elektroda. Sama yang lainnya kalau dikerjain sendiri nih, dikerjain sendiri di rumah itu sekitar 15.000 teman-teman. Teman-teman kasih aja ke yang kerja 5.000, berarti modalnya itu udah sama listrik, udah sama pengecatan dan yang lainnya. Itu cuman 20.000. Teman-teman jual dengan harga 55.000, untungnya bisa nyampe 30.000 teman-teman. 20.000, 20.000, 35.000 teman-teman. Untungnya nih, ini sangat besar banget, ini prospek banget teman-teman. Di sisi lain ini bisa dipakai untuk rak kosmetik. Bisa dipakai untuk rak dapur, bisa dipakai untuk rak kamar mandi, bisa dipakai untuk mainan anak juga. Ini sangat bagus banget, makanya masih bestseller di online, baik itu di TikTok ataupun di Shopee, teman-teman. Nah, seperti ini ya, untuk hasilnya sangat bagus banget, ukurannya ini 45, tingginya ini 40 cm, teman-teman. Jadi, udah cukup banget segini juga, sangat bagus banget dengan modal cuma 20.000 teman-teman jualnya bisa nyampe 55.000, itu untungnya sangat besar banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan cat Duko atau cat yang disemprot itu pasti mahal banget ya. Itu di pengecatannya aja itu bisa sekitar 2.000 sampai 3.000 untuk pengecatannya aja. Nah, ini saya gunakan Orchid ini mungkin sedikit banget ya. Ini segini, 400 gram ini, mungkin bisa nyampe ratusan produk bisa kita cat karena menggunakan busa diulas aja seperti itu. Jadi kebusanya juga nggak rapuh ya, nggak akan hancur. Terus ini water based dan ramah lingkungan tentunya. Jadi seperti itu teman-teman untuk ide usaha kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua terinspirasi. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sekarang mungkin lagi bingung nih, yang mau usaha apa di bidang perkayuan atau di besi ataupun di kerajinan tangan, ada ide baru nih dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua tertarik, ataupun kalau tertarik dengan produk seperti ini silahkan dijiplak aja. Silahkan jika teman-teman mau samain usahanya, nggak perlu izin ke saya teman-teman, silahkan langsung aja gaspol. Mudah-mudahan teman-teman semua juga merasakan nikmatnya menjual produk seperti ini, karena untungnya sangat besar banget. Jadi seperti itu ya teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini tanpa di skip-skip. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak, tanpa teman-teman, channel ini bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman agar lebih banyak lagi yang tahu tentang ide bisnis kreatif ini. Terima kasih banyak, saya Ismail pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.